Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada praktikum geomorfologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk lahan fluvial dan asal proses fluvial. Yang pertama kita akan membahas tentang konsep bentuk lahan fluvial. Bentuk lahan fluvial adalah semua proses yang terjadi di alam, baik secara fisika maupun kimia, yang mengakibatkan adanya perubahan permukaan bumi yang disebabkan oleh air permukaan, baik yang merupakan air mengalir secara terpadu maupun air yang tidak terkonsentrasi atau sheet water. Selanjutnya yaitu ada macam-macam proses fluviatif. Macam-macam proses fluviatif dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu proses erosi. Proses erosi adalah gaya melebar air yang mengalir di atas permukaan air tanah yang menyebabkan terjadinya lembah-lembah. Yang kedua yaitu proses transportasi. Proses transportasi adalah proses pengangkutan material oleh suatu tubuh air secara dinamis yang diakibatkan oleh tenaga kinetis yang ada pada sungai sebagai efek dari gaya gravitasi. Yang ketiga yaitu proses sedimentasi. Proses sedimentasi adalah proses yang terjadi apabila sungai tidak mampu lagi mengangkut material yang dibawanya. Apabila tenaga angkut semakin berkurang, maka material yang berukuran besar akan diendapkan terlebih dahulu. Baru kemudian material yang lebih halus. Ini merupakan ilustrasi macam proses fluvial. Yang pertama ada zona pengikisan. Zona pengikisan merupakan zona di mana proses erosi terjadi. Proses ini terjadi pada hulu sungai. Yang kedua yaitu ada zona pengangkutan. Zona pengangkutan adalah tempat di mana proses transportasi terjadi. Dan yang terakhir ada zona pengendapan. Zona pengendapan adalah tempat di mana proses sedimentasi terjadi. Pada zona ini, banyak bentuk alam atau bentuk fluvial yang terbentuk seperti gosong sungai, drainage channel, dan delta. Selanjutnya kita akan membahas tentang tenaga pembentuk atau tenaga geomorfik dan macam proses fluviatif. Yang pertama, tenaga pembentuk. Tenaga pembentuk atau tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan perubahan pada kulit bumi. Tenaga yang bersifat membentuk permukaan bumi menjadi tidak rata. Tenaga yang berasal dari magma dan atau berasal dari dalam bumi. Macam tenaga pembentuk dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah vulkanisme. Vulkanisme adalah gejala alam yang terjadi akibat adanya kegiatan magma yang terkandung di dalam perut bumi. Vulkanisme merupakan peristiwa yang berhubungan dengan magma yang keluar dan mencapai permukaan bumi melalui retakan yang terdapat di dalam kerak bumi melalui pita sentral atau kepundan. Yang kedua yaitu tektonisme. Tektonisme mirip dengan vulkanisme, namun perbedaan di antara keduanya yaitu tenaga yang bersumber dari dalam bumi berupa tekanan dengan arah Lodrich maupun arah horizontal yang pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya dislokasi atau perubahan letak. Tenaga endogen tektonik ini dibagi menjadi yang pertama gerakan epirogenetik. Yang kedua ada gerak orogenetik. Selanjutnya yaitu macam proses fluvial. Seperti yang tadi sudah dijelaskan,
Macam proses fluvial dibagi menjadi 3. Ada proses erosi, proses transportasi, dan proses sedimentasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tipe material. Tipe material yang di sini adalah tipe material yang dibawa oleh sungai. Tipe material yang dibawa oleh sungai mencakup 3. Yang pertama, bahan berbentuk ion kimia. Bahan berbentuk ion kimia adalah bahan yang larut diangkut pada air, bersatu padu oleh air dan tidak terlihat. Pada umumnya, air sungai membawa atau mengangkut bahan ini berupa garam-garaman yang larut dari batuan yang dilalui oleh sungai. Yang kedua, ada tanah liat. Tanah liat merupakan tanah berupa lumpur yang di bawah secara suspensi, yaitu dengan melayang-layang dalam massa air dan berupa air keruh. Yang terakhir yaitu benda-benda yang lebih berat. Benda-benda yang lebih berat seperti pasir, batu, bergerak pada dasar sungai secara berguling-guling atau traksi, ataupun bergerak secara melompat atau saltasi. Pergerakan itu tergantung dari curam atau tidaknya lereng sungai tersebut. Selanjutnya yaitu ada 3 phases of single activity. Maksudnya adalah macam proses fluviatif. Di sini ada proses erosi, transportasi, ada proses deposisi atau sedimentasi. Pada tabel ini menjelaskan lebih singkat definisi atau ciri dari setiap proses. Seperti proses erosi. Proses erosi terjadi pada hulu sungai, membawa material besar. Bentuk sungai dari zona erosi ini berbentuk huruf V dan medan yang curam. Sedangkan proses transportasi terjadi pada tengah sungai, membawa material yang lebih kecil atau material sedang. Bentuk sungai berupa cekungan yang landai dan medan sungai yang agak curam. Yang terakhir yaitu proses sedimentasi. Terjadi pada hilir sungai, material pada bagian ini relatif kecil, bentuk sungai agak landai, dan medan pada sungai ini landai. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam bentuk lahan fluvial. Yang pertama yaitu ada dataran aluvial. Dataran aluvial adalah dataran yang merupakan bentuk lahan di mana sebagian besar datar karena pengendapan sedimen dalam jangka waktu yang lama oleh satu atau lebih sungai yang berasal dari dataran tinggi. Yang kedua yaitu ada dataran banjir. Dataran banjir adalah dataran yang berada di daerah aliran sungai yang terbentuk akibat sedimentasi yang dibawa dan diendapkan oleh aliran atau banjir sungai. Yang ketiga yaitu ada tanggul alam. Tanggul alam merupakan tanggul yang terbentuk secara alami dari hasil luapan endapan banjir dan terdapat pada tepian sungai, serta menjadi batas terluar dari sungai. Selanjutnya yaitu ada teras sungai. Teras sungai merupakan bentuk lahan fluvial yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui proses yang terjadi di masa lalu. Faktor yang mempengaruhi proses pembentukan adalah perubahan base level of erosions atau perubahan iklim. Yang kelima yaitu ada rawa belakang. Rawa belakang adalah bagian dari dataran banjir di mana simpanan tanah liat menetap setelah banjir, memiliki relief datar, cekung batuan berlapis, dan selalu menggenang karena adanya proses sedimentasi. Selanjutnya yaitu ada Oxbow Lake atau Danau Tapal Kuda.
Oxbow Lake atau Danau Tapal Kuda adalah danau yang dihasilkan dari suatu meander yang lebar terpotong dari sungai utamanya dan akhirnya membentuk sebuah perairan sendiri. Selanjutnya ada meander. Meander adalah bagian sungai yang berkelok-kelok secara teratur dengan bentuk belokan hampir berbentuk setengah lingkaran. Yang kedelapan ada kipas aluvial. Kipas aluvial merupakan bentuk persebaran lahan yang menyerupai kipas dan membentuk lereng landai. Material yang ada pada daerah ini berupa material-material halus. Yang kesembilan ada point bar. Point bar adalah endapan sungai yang terletak pada tepi alur sungai dan endapan ini dapat berpindah-pindah. Yang ke-10 ada gosong sungai. Gosong sungai adalah kumpulan sedimentasi batu dan pasir yang terletak pada tubuh sungai. Yang ke-11 ada river spray, merupakan kenampakan roman permukaan bumi yang terbentuk akibat arus berlebih. River spray memotong lift dan endapan sedimen pada floodplain atau dataran banjir. Dan yang terakhir ada delta. Delta merupakan bentang alam hasil sedimentasi sungai pada bagian hilir setelah masuk pada daerah base level. Kegiatan selanjutnya yaitu mengidentifikasi bentuk lahan fluvial pada peta RBI skala 1:25.000 dan peta RBI skala 1:50.000. Di sini tugas adik-adik adalah menjiplak bentuk lahan fluvial yang ada pada peta RBI. Di sini saya akan memberikan contoh bentuk lahan fluvial yang ada pada peta RBI skala 1:25.000 lembar 1308-612 Purwokerto. Seperti yang bisa kita lihat di sini terdapat bentuk lahan fluvial berupa meander. Meander adalah bentuk lahan fluvial yang berupa kelokan sungai berbentuk setengah lingkaran. Seperti ini. Ya. Dan selanjutnya adalah bentuk lahan fluvial berupa dataran banjir. Mengapa bisa disebut dataran banjir? Pada peta RBI, dataran banjir bisa diidentifikasi dengan melihat adanya area persawahan dan perkebunan karena dataran banjir sendiri merupakan daerah limpasan yang dia membawa lumpur maupun pasir. Dan biasanya dataran banjir ini dimanfaatkan sebagai area perkebunan palawija. Dan selanjutnya ada tanggul alam. Tanggul alam yaitu adalah merupakan akumulasi sedimen berupa tanggul memanjang dan membatasi alur sungai. Tanggul alam terbentuk akibat banjir sungai di wilayah dataran rendah yang berperan menahan air hasil limpahan banjir. Nah, untuk mengidentifikasi bentuk lahan fluvial berupa tanggul alam, bisa dilihat dari daerah sekitar sungai terdapat area perkebunan yang memanjang. Seperti ini. Dilihat juga seperti ini. Nah, untuk menjiplak bentuk lahan fluvial, adik-adik harus mengambil satu wilayah. Maksudnya satu wilayah itu misal adik-adik menemukan meander di sini, tapi adik-adik juga menemukan sebuah tanggul alam di sini. Untuk ukuran mikanya sendiri, tidak mungkin adik-adik bisa mengambil tanggul alam di sini sedangkan meander di sini. Jadi, adik-adik hanya bisa mengambil bentuk lahan fluvial pada daerah yang berdekatan, seperti itu. Selanjutnya, mengidentifikasi bentuk lahan fluvial pada peta RBI 1:50.000. Dapat dilihat di sini terdapat
Ox Bow Lake atau Danau Tapal Kuda. Danau Tapal Kuda merupakan meander yang terpotong dari sungai utamanya seperti ini, dan dia membentuk perairan sendiri. Dan di sini terdapat banyak sekali meander, ya, kelokan sungai yang berbentuk hampir setengah lingkaran. Dan di sini terdapat point bar. Point bar merupakan sedimentasi yang ada pada tubuh sungai dan dia dapat berpindah-pindah. Seperti itu. Dan adik-adik menjiplaknya bukan hanya bagian sungainya saja, tetapi bisa menjiplak juga bagian seperti perkebunan pada area seperti ini. Ya. Oke. Ini gambaran lebih jelasnya. Ini terdapat bentuk lahan fluvial berupa meander, dataran banjir, tanggul alam. Pada peta RBI skala 1:50.000 pun sama. Oke. Selanjutnya yaitu format laporan praktikum. Seperti biasa, ada judul, tujuan, alat dan bahan, dasar teori. Nah, di sini kalian bisa isi 3 phase of single activity yang sudah dijelaskan pada sebelumnya. Langkah kerja seperti biasa, pembahasan. Hasil pengamatan berupa lampiran, yaitu tabel bentuk lahan fluvial dan proses pembentukannya. Dan mengidentifikasi bentuk lahan fluvial pada peta RBI skala 1:25.000 dan peta RBI skala 1:50.000. Ini berupa hasil jiplakan pada kertas mika. Ini gambaran lembar lampiran 1. Dan adik-adik di sini menggambarnya manual ya. Dan ini lembar lampiran 2. Lembar lampiran 2 ini ada ketentuan garis pada mika. Di sini daerah kiri 3 cm, tepi atas kanan bawah 2 cm. Judul peta sendiri kita sisihkan 1 cm. Dan di sini ada kotak kecil ukuran 4x6 cm untuk meletakkan legenda. Dan ini merupakan contoh hasil penjiplakan bentuk lahan fluvial pada peta RBI skala 1:25.000 dan skala 1:50.000. Seperti yang sudah dijelaskan, bukan hanya sungainya saja yang digambar, tapi area-area yang menggambarkan bentuk lahan fluvial. Seperti itu. Misal tadi seperti ada tanggul alam. Tanggul alam itu ditandai dengan apa? Atau dataran banjir. Dataran banjir itu ditandai dengan apa? Seperti itu. Lalu jangan lupa diberi keterangan atau legenda. Sekian, terima kasih. Apabila terdapat salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.